Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari satukan hati dalam doa. Kami datang kepadamu Allah kami yang hidup. Kami membawa hidup kami Tuhan. Di bawah kakimu, di pelataranmu yang kudus. Untuk kami boleh menyembahmu dan memujimu Tuhan pagi hari ini. Layakan setiap kami Bapa, urapi setiap kami pagi hari ini. Dari para pelayanmu yang melayani Engkau sampai seluruh sidang jemaatmu yang hadir Tuhan. Urapi kami. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Sebagai korban yang hidup di hadapan-Mu Yesus. Kami mau naikkan penyembahan kami Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita mau nyembah Dia. Ya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah
pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan segenap hati, Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. dengan segenap jiwa, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. katakan Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat saja katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. yes Tuhan, kami yakin Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami yakin Tuhan. Kami yakin Kau nyata di sini Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan, Ku rasakan, mari rasakan, rasakan kuasa-Nya yang tak terbatas. Ku yakin Ya Yesus, Kau ya Tuhan. nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi. Terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada bagi setiap kami. Hadirat-Mu ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami merasakan kasih yang tak terbatas itu dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi Yesus. Mari rasakan hadirat-Nya. Mari rasakan kuasa yang tak terbatas itu dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kau hadir Tuhan, Kau ada bagi kami. Kau ada pagi ini bagi kami Tuhan. Dia ada, hadirat-Nya ada di dalam setiap kita. Mari buka hati kita, izinkan Dia untuk menjamah setiap hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yalabalabashe, yalabalabashe, yalabalabashe. Yalabalabashe, yalabalabashe, yalabalabashe. Biarlah Roh-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu memenuhi setiap hati kami Bapa, membangkitkan jiwa kami Yesus, menyegarkan kami pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Kau akan memberikan kelegaan bagi setiap kami Yesus. Kami yang datang dengan segala Tuhan pergumulan doa kami, Kau yang akan menjawab Tuhan bagi kami pagi hari ini. Mari kita sembah Dia, mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau mengenal setiap hati kami Bapa. Kau mengenal setiap hati kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus Tuhan, Kau termulia, Kau agung, Kau Rajaku, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu masyhur selamanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, Tuhan, sungguh Kau besar, sungguh Kau mulia Tuhan. Yalabalabashe, yalalalabashe, yalabalabashe. Terima kasih Yesus.
dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasa bahagia Bapa. Hanya di dalam hadirat-Mu Bapa, kami merasakan damai sejahtera yang tidak kami dapatkan di dunia ini Yesus. Mari kita buka hati kita. Mari kita menyadari bahwa hanya di dalam hadirat-Nya ada sukacita yang melimpah-limpah atas hidup kita. Hanya dalam hadirat-Nya ada setiap jawaban doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia ya Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia ya Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku temukan dalam hadirat-Nya. Ku temukan kasih-Nya. Yes Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami menemukan kasih yang sejati. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan damai sejahtera yang tidak kami dapatkan di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ajar kami mengerti akan hal itu. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku
besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, Jiwaku ditebus oleh-Nya. katakan Allah bangkit. Mari kita bersorak bagi Dia. Allah bangkit, Bersoraklah. katakan, Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Dia bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah.
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Silakan bukan duduk jemaat Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Bukan karena kekuatan kita sendiri, itu karena kasih karunia yang Tuhan curahkan atas setiap kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
kesukaan hati. Saya serahkan kepada kamu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari katakan bersama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar Kau mendapati setiap hati kami. Kami rindu terus mengiring Yesus. Kami rindu terus mempersembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Kami mau bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat-Mu. Untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kehendak-Mu. Kau singkapkan Tuhan setiap selubung-selubung yang menutup mata pikiran kami, hati kami Tuhan. Supaya mata rohani kami terbuka ya Tuhan. Telinga rohani kami terbuka untuk kami bisa mendengar dengan hati kami dan kami bisa mengerti. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan waktu-waktu ke depan biar Engkau terus berbicara, menjelaskan buat setiap kami secara sederhana. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, pagi-pagi tadi sudah hujan tapi kita bersyukur menjelang ibadah. Tuhan kasih cuaca yang terbaik ya untuk kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Di bulan ini, saudara, di 1 bulan ini Bapak Gembala memutuskan untuk kita belajar tentang Roh Kudus. Ya, kita mau belajar lebih mengenal lagi tentang Roh Kudus secara khusus. Nanti dalam 1 bulan ini setiap minggu saudara akan mendengarkan ya, belajar tentang pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, kenapa penting sekali saudara kita belajar tentang Roh Kudus? Karena saudara ada banyak hal ya, ada kuasa yang luar biasa. Karena itu memang janji Tuhan. Ya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita, bukan hanya sekedar dia itu menuntun, memimpin, menyertai, menghibur kita. Tapi ada banyak hal yang Roh Kudus itu bisa kerjakan di dalam kehidupan kita secara pribadi, juga di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah umat Tuhan. Kita mau belajar mengenal Roh Kudus, ingat kita tahu betapa pentingnya gitu, betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Sehingga kita menyadari dan kita menghargai. Bapak Ibu Saudara, amin. Ya, kalau kita nggak ngerti betapa pentingnya, seringkali kita itu sepelekan, saudara. Seringkali kita abaikan, ya nggak penting. Tapi kalau kita mengenal, kita tahu betapa pentingnya, maka kita itu akan menghargai begitu. Karena ini pribadi yang memang Tuhan janjikan menyertai kita.
selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, saya akan menjelaskan kembali, mengulang kembali kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, bagian dari Allah Tritunggal bersama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu bukan sekedar pengaruh atau kuasa, tapi dia itu benar-benar satu pribadi yang nyata. Sekalipun tidak bisa kita pegang, kita raba secara fisik, tapi dia itu pribadi yang nyata. Dia satu pribadi, dia bukan sekedar kuasa atau pengaruh saja. Sebagai satu pribadi, Roh Kudus itu memiliki, saudara, pikiran, ya, memiliki pikiran, memiliki pengetahuan, memiliki kehendak. Saudara kalau baca di Kisah Para Rasul itu banyak sekali bagaimana para rasul ini mengizinkan Roh Kudus itu menuntun kehidupan mereka sehingga dikatakan ada satu ayat dikatakan gini, oleh keputusan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu bisa membuat keputusan, dia punya kehendak, dia punya kemauan, dia punya rencana. Ya, ada kehendak dalam pribadi Roh Kudus ini yang mau dinyatakan gitu di tengah-tengah kehidupan para rasul waktu itu. Kalau kita belajar dalam Alkitab juga, Roh Kudus ini punya perasaan, saudara. Ya, ini yang mungkin seringkali kita lupa ya. Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu punya emosi, ya dia punya pikiran, pengetahuan, dia punya kehendak karena dia satu pribadi, maka dia juga punya perasaan, saudara. Dia punya emosi, ya yang bisa mengalami sukacita, ya yang juga bisa mengalami duka cita. Nah, coba kita lihat ayatnya di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30, bisa dibantu di layar LCD atau saudara bisa buka ya, dibuka sendiri di dalam Alkitab. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan, dan janganlah, ya oke saudara lihat di layar sudah ada. Oke. Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan apa? Dan janganlah kamu mendukakan, ya kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat ini bukan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bukan. Tapi ayat ini adalah untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya. Kita percaya waktu kita percaya kepada Kristus, kita menerima Roh Kudus, ya. Kita menerima Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Nah, ayat ini kalau saudara baca di seluruh Alkitab Perjanjian Baru ada 2 respon yang ditulis, nasihat yang ditulis terhadap Roh Kudus. Nanti kita juga akan bahas yang satunya. Ada 2 kata jangan. Pertama itu jangan mendukakan Roh Kudus. Yang kedua nanti kita akan belajar juga jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Tapi ada ayat-ayat juga tentang respon kepada Roh Kudus yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, ada menghujat Roh Kudus, ada menentang Roh Kudus, ya. Itu banyak. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, Kristus ada di dalam kita, ya, ada 2 nasihat. Pertama, jangan mendukakan Roh Kudus yang apa? Dikatakan, yang telah memeteraikan kamu, ya, telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ya, ternyata Roh Kudus ini pribadi yang punya perasaan, ya. Roh Kudus itu roh yang manis, roh yang lembut, dia tidak pernah memaksa. Dia punya perasaan, dia roh yang tertib dan sopan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana Roh Kudus ini bisa didukakan? Kalau saudara rindu terus menyenangkan hati Roh Kudus, ya, saudara rindu tahu apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, saudara lihat di Efesus 4 ini, saudara bisa baca dari ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama itu tentang kesatuan jemaat, karunia yang berbeda-beda. Lalu
dari ayat yang ke-17 tentang manusia baru. Manusia baru, berarti ayat-ayat ini ditujukan untuk orang yang sudah percaya kepada Kristus, jemaat di Efesus. Nah, di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Ya, kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, ya, bagaimana kita itu bisa mendukakan Roh Kudus? Yaitu ketika kita ini masih hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, yang belum menanggalkan manusia lama, yang masih hidup di dalam dosa. Ya, dosa ini begitu mendukakan Roh Kudus sebab Dia itu roh kebenaran. Dia itu penuh dengan kebenaran dan kekudusan. Maka ketika kita ini terus hidup ya sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, padahal kita ini sudah mengenal Kristus, padahal kita sudah dikuduskan, padahal kita sudah mengenal firman Tuhan, maka itulah yang mendukakan. Dikasih contoh situ, jangan berdusta, ya, dikasih contoh-contoh sehari-hari, hidup sehari-hari, perbuatan-perbuatan yang bisa mendukakan Roh Kudus. Jangan berkata-kata perkataan dusta, lalu perkataan kotor, bahkan dikatakan kepahitan. Saudara ya, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Saudara, kalau itu masih kita lakukan, itu masih ada dalam hidup kita, saudara, kita sedang mendukakan hati Roh Kudus. Karena kita kembali lagi, ya kembali lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata duka itu digambarkan satu kepedihan, saudara. Kepedihan yang dialami oleh seseorang, ya karena orang yang dia kasih itu mengecewakan. Saudara, kalau saya kasih gambaran seperti kita itu kehilangan uang. Ya, kita kehilangan uang yang cukup besar jumlahnya. Saudara, pertama mungkin kita gelisah, kita marah juga. Tapi waktu kita tahu bahwa ternyata yang mencuri uang kita itu adalah anak kita sendiri, saudara.
anak yang kita sayang, anak yang kita cintai, anak yang harusnya nggak perlu mencuri lagi karena minta mungkin dikasih, saudara. Tapi waktu kita, saudara rasakan kalau kita itu melihat ternyata yang mencuri itu anak kita sendiri. Itu perasaan duka, saudara. Ya, perasaan duka karena kita itu dikecewakan oleh orang yang sangat kita kasihi. Orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Ya. Saudara, kadangkala kita tidak sadar itu kita lakukan kepada Roh Kudus. Kadangkala kita tidak menyadari kehadirannya itu di dalam kehidupan kita, saudara. Kita hidup dengan sembarangan, kita berbuat sembarangan, kita berkata-kata sembarangan, kita nggak sadar ada Roh Kudus di dalam kita. Mungkin kita berkata, apakah benar ada Roh Kudus di dalam saya? Nah ini kita harus hati-hati juga, saudara ya. Roh Kudus itu nggak pernah keluar masuk, saudara. Roh Kudus nggak pernah keluar masuk, lalu dia pamit, saya pergi dulu ya 3 hari saya pergi, saya nggak sertai kamu lagi. Enggak, saudara. Firman Tuhan dengan jelas, saudara buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, ya ini adalah Tuhan Yesus sebelum Roh Kudus turun waktu itu, sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu, kapan saudara? Selama-lamanya. Kita harus deal dulu, kita harus sepakat dulu dengan ini saudara. Saudara jangan berpikir kadang-kala kita ragukan, ada Roh Kudus enggak ya di dalam saya. Ya jangan-jangan Roh Kudus sudah pergi, jangan-jangan Roh Kudus sudah meninggalkan saya. Enggak saudara. Ya kita harus yakin itu pikiran-pikiran yang dikuasai, ya tipu muslihat iblis saudara. Seringkali iblis membuat kita ragu, membuat kita enggak percaya akan pribadi Roh Kudus di dalam kita. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ini adalah Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya Roh Kudus itu menyertai kita, bukan 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enggak saudara. Ya, tapi selama-lamanya Roh Kudus itu menyertai kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ya, dunia enggak bisa menerima pribadi Roh Kudus sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal. Maka itu penting sekali kan kita belajar mengenal Roh Kudus. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, menyertai bahkan diam, berdiam di dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus gak tinggalkan kita, dia berikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita selama-lamanya. Ayat yang ke-26 dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ya, jadi ini kita harus yakin dulu. Amin, saudara ya. Kita harus yakin dulu bahwa Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Amin. Katakan itu saudara sampai telinga kita mendengar, yakinkan itu di dalam hati dan roh kita dan pikiran kita. Roh Kudus menyertai aku selama-lamanya. Ya, tidak peduli apa yang terjadi, Roh Kudus menyertai aku selama-lamanya. Kecuali nanti saudara sudah enggak percaya Tuhan Yesus lagi, saudara menghujat Roh Kudus. Ya, tapi waktu kita itu percaya kepada Yesus, firman Tuhan itu berkata dia memberikan rohnya berdiam di dalam kita. Saudara, dia menyertai kita. Jangan sampai tertipu oleh iblis.
Ya, kita merasakan, kok aku nggak merasakan apa-apa ya. Nanti kita akan belajar tentang itu ya. Seolah-olah tidak ada Roh Kudus, tidak ada manifestasi Roh Kudus di dalam hidupku. Apakah Roh Kudus masih ada di dalam aku? Ya, selama saudara percaya kepada Kristus, percayalah ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Yang menyertai kita selama-lamanya. Kata penolong tadi diambil dari bahasa Yunani, yaitu parakleton atau parakletos, yaitu artinya seperti ini saudara. Penolong ini artinya seseorang yang dipanggil secara khusus. Ya, dipanggil secara khusus untuk berjalan di samping, untuk menolong. Jadi dipanggil secara khusus untuk mendampingi dan tugasnya itu khusus untuk menolong kita. Saudara, amin. Saudara bersyukur? Bersyukur sekali saudara, ya dunia tidak punya saudara. Orang-orang yang gak percaya Kristus gak punya Roh Kudus, gak punya Roh Penolong, saudara punya. Ya saudara, ini luar biasa, Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara punya Roh Kudus, parakletos itu, penolong itu yang memang dipanggil secara khusus untuk di samping saudara untuk apa? Mendampingi dan menolong. Dan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Yang selalu menyertai kita, saudara. Tapi mungkin kita masih ragu mungkin ya. Mari saudara lihat ayatnya lagi, 1 Korintus 16. Nah ini karena kita kurang mengenal, kita kurang mengerti, saudara, maka kita kadang-kala menjadi ragu ya. Tapi hari ini kita mau belajar. 1 Korintus, sebentar. Pasal 16 ayat 19. 1 Korintus pasal 16. Sorry, sepertinya salah. Bisa dicarikan, ada yang ketemu ayat yang berbunyi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Coba saudara. Satu Korintus 6 ya. Satu Korintus 6, betul. 1 Korintus 6 ayat 19, bukan 1 Korintus 16 ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Mari saudara baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini firman Tuhan dengan jelas dikatakan apa? Tubuh. Ya, tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini adalah bait Roh Kudus, adalah rumahnya Roh Kudus, tempat Roh Kudus itu tinggal. Betul saudara ya, karena Roh Kudus itu tinggal, berdiam, maka tubuh ini disebut rumah. Roh Kudus bukan tamu ya, tamu yang keluar masuk ya, enggak, tapi Roh Kudus itu berdiam. Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka itu dikatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Saudara percaya? Mungkin masih ragu. Tapi ini yang firman Tuhan katakan saudara ya. Tubuh kita ini merupakan rumah, tempat kediaman Roh Kudus. Mari saudara katakan kanan kiri. Tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Katakan saudara supaya ingat. Ya. Ingat, tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Tempat Roh Kudus tinggal. Jadi ada Roh Kudus, karena ini rumah, maka ada Roh Kudus di dalam kita. Amin. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Roh Kudus yang selalu menyertai kita selama-lamanya. Saudara, amin. Ini merupakan satu
anugerah yang luar biasa, saudara, yang dunia tidak bisa merasakan, yang dunia tidak mengenal Roh Kudus, tidak tahu ada penolong, ya, tidak merasakan manfaat dan fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Tapi kita punya, saudara. Kita harus yakin ada Roh Kudus di dalam saya. Tapi kembali lagi, saudara, mungkin saudara berkata, tapi kok aku enggak melihat, ya, kuasa Roh Kudus itu di dalam hidupku. Tapi kenapa aku enggak melihat manifestasi atau perwujudan dari kehadirannya, seolah-olah dalam tanda kutip, seolah-olah Roh Kudus itu enggak ada. Seolah-olah Roh Kudus itu padam di dalam hidup kita. Apakah Roh Kudus bisa padam? Bisa, saudara, karena ada ayatnya. Ya, di dalam 1 Tesalonika, kita akan belajar tentang jangan padamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat 19, ayat yang pendek, dikatakan janganlah padamkan roh. Rohnya huruf besar, saudara. Roh huruf besar, bukan roh huruf kecil, ya. Janganlah padamkan roh. Lalu dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya juga lihat terjemahan-terjemahan yang lain supaya lebih jelas. Dikatakan gini, saudara, jangan padamkan roh, ini dalam terjemahan yang lain dikatakan gini, jangan mengekang Roh Kudus. Jangan mengekang Roh Kudus. Yang kedua, jangan menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Ya, jangan menghentikan pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, jangan memadamkan api. Jadi yang dipadamkan itu apinya, bukan Roh Kudusnya. Jangan memadamkan api Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kalian masing-masing. Yang selanjutnya ada juga terjemahan gini, jangan menghalangi Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Jadi maksudnya jangan padamkan roh ini bukan berarti terus kita mengeluarkan Roh Kudus, ya, keluar dari diri kita. Atau jangan padamkan roh bukan berarti kita memadamkan pribadi Roh Kudus. Itu enggak mungkin, saudara, karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, betul? Dia Allah sendiri yang tidak mungkin bisa terpadamkan, ya. Bukan pribadinya, tetapi apa yang dipadamkan adalah apa, saudara? Pekerjaannya, ya, manifestasinya, perwujudannya dari kehadirannya. Yang dipadamkan ini adalah apinya. Saudara, kalau tahu api itu ada panasnya, ada sinarnya, ada energinya. Itu yang kita padamkan, saudara. Tapi untuk pribadinya enggak mungkin kita padamkan, saudara. Ya, itu tetap ada, terus ada di dalam kita. Pribadi Roh Kudus itu enggak mungkin kita matikan gitu. Enggak mungkin kita padamkan karena itu pribadi Allah sendiri. Bagaimana mungkin kita ciptaan Tuhan lalu memadamkan pencipta kita, enggak mungkin, ya. Tapi yang dipadamkan itu apa? Pekerjaannya. Yang dipadamkan itu karyanya, apinya. Saudara, bukan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Ya. Jadi saudara, waktu kita itu membatasi pekerjaan Roh Kudus, waktu kita itu menghalangi, ya, tidak percaya akan kuasa Roh Kudus di dalam kita, sebenarnya kita itu sedang memadamkan api Roh Kudus, ya, memadamkan kuasanya, memadamkan sinarnya, panasnya, karyanya, pekerjaannya, itu sedang kita padamkan. Waktu kita itu memandang rendah, mengabaikan, ya, tidak percaya, saudara, akan kuasa Roh Kudus itu yang bisa bekerja di dalam kita. Suatu kali anak saya yang kedua ini pernah tidur dengan temannya yang satu malam itu diganggu, saudara, ya. Katanya diganggu sama setan. Diganggu. Jadi
mungkin sekitar jam 2 atau jam berapa saya lupa. Temannya ini bangunkan si Keisha ya. Dia berkata, aku diganggu, dia ketakutan temannya. Lalu besok paginya Keisha cerita kepada saya, terus saya berkata, ya kamu harus percaya bahwa roh yang di dalam kamu, Roh Kudus itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Kalau kamu takut, kamu buka celah. Kalau kamu takut berarti kamu sama dengan dia. Enggak boleh takut. Saya ngomong enggak boleh takut, kamu percaya ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kamu, yang menyertai kamu selama-lamanya, yang punya kuasa yang lebih besar dari semua roh-roh yang ada dalam dunia ini. Ya, terus saya ngomong kalau nanti malam dia bangunin kamu lagi, dia diganggu lagi, kamu langsung berdoa aja. Ya, kamu berdoa, kamu undang Roh Kudus, kamu doakan dia karena belum percaya kepada Kristus, kamu berdoa, doakan dia, doakan. Terus besoknya saya tanya, tadi malam gimana, diganggu lagi enggak? Katanya enggak, dia bilang enggak. Aku sebelum tidur, aku berdoa dulu. Ya, aku usir semua setan-setan katanya ya. Aku daripada nanti diganggu, jadi aku usir dulu. Ya, aku usir semua roh-roh yang mengganggu begitu. Nah, saudara, kalau saudara percaya ada kuasa di dalam saudara, amin. Ada Roh Kudus itu yang berdiam di dalam kita, yang kuasanya, pekerjaannya, dia punya kuasa yang luar biasa. Dikatakan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini, saudara. Maka kita tidak akan pernah takut, saudara ya. Kalau saudara diperhadapkan dengan tetangga, teman atau siapapun mungkin yang sedang kerasukan atau mungkin yang sedang diganggu seperti tadi ya. Saudara ingat, aku di dalamku ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Saudara tinggal tumpang tangan berdoa dalam nama Yesus. Ya, semua roh yang mengganggu ini aku perintahkan pergi. Amin, saudara. Karena kuasa itu Roh Kudus itu tidak diberikan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, saudara. Enggak diberikan hanya kepada gembala-gembala, ya, penginjil-penginjil, enggak. Tapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam kita ada Roh Kudus. Jangan membatasi Roh Kudus bekerja di dalam kita, saudara. Kalau saudara takut, saudara tidak mau taat, ya saudara merasa tidak percaya, waktu aku berdoa setannya pergi enggak ya? Ya waktu aku berdoa tumpang tangan, kira-kira bagaimana ya? Saudara sedang memadamkan api Roh Kudus. Padahal Roh Kudus di dalam saudara ini mau bekerja. Ya, pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di dalam kita, saudara, itu hanya bisa terjadi karena ada kerjasama. Ingat, Roh Kudus itu satu pribadi yang punya perasaan. Dia tidak pernah memaksa kita, saudara. Ya, dia roh yang tertib, dia roh yang sopan. Maka dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan ketaatan kita, respon kita untuk kita mengikuti. Ya, untuk kita mempraktekkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jangan padamkan roh juga berarti sikap yang terus-menerus menolak tuntunan Roh Kudus. Ya, kalau saudara terus tolak, saudara terus menolak, saudara tidak mengikuti kemauannya, tidak menuruti tuntunannya dalam hidup kita. Padahal Roh Kudus itu terus bicara, Roh Kudus terus bicara, saudara terus tolak itu, ya, itu juga berarti saudara sedang memadamkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, saudara. Karya Roh Kudus sungguh banyak, ya. Kalau saudara, saya nggak bisa jelaskan semua. Saudara nanti baca di dalam firman Tuhan, dia itu roh penolong, dia itu roh yang mengajar kita. Ya, waktu saudara di rumah, saudara nggak ngerti, waktu saudara membaca firman, saudara jangan bingung, kenapa? Punya Roh Kudus, ya. Punya Roh Kudus seringkali kita lupa ini loh. Fungsi Roh Kudus ini apa? Mengajar kita. Saya ingat waktu pertama kali saya bertobat, saudara. Lahir baru maksudnya ya, lahir baru kelas 3 SMP. Saya diajari melayani, ya melayani jadi guru sekolah minggu, melayani sharing di Komsel remaja waktu itu. Saya sangat ingat, sampai sekarang saya masih ingat,
kata-kata dari ibu rohani saya, dia ngomong, Vince, kamu jangan takut. Kalau kamu nggak ngerti, kamu tanya sama Roh Kudus. Ya, dia ngomong, Roh Kudus itu gurumu. Roh Kudus yang akan mengajar kamu. Apa yang harus kamu sampaikan, apa yang harus kamu katakan. Karena masih muda, masih kecil, masih SMP, saudara kelas 3. Ibu rohani saya selalu ngomong, ada Roh Kudus, jangan takut, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan ngajarin kamu. Kamu harus sungguh-sungguh buka telinga, buka hati untuk Roh Kudus itu mengajar kamu. Waktu di rumah kita saat teduh, saudara, kita nggak ngerti ayat firman Tuhan yang kita baca, saudara minta Roh Kudus. Ya, minta Roh Kudus terangi pikiranku, berikan aku roh hikmat dan roh wahyu untuk aku bisa mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan. Saudara berdoa, ya, singkapkan semua yang selama ini menutup pikiranku, yang membuat aku nggak ngerti firman Tuhan. Waktu saudara minta Roh Kudus, kira-kira Roh Kudus senang nggak saudara? Senang saudara ya, karena itu memang kehendak Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu saudara, roh yang membangkitkan gairah kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita minta kepada Roh Kudus, tolong aku untuk aku mengerti firman Tuhan, Roh Kudus akan dengan senang hati saudara. Ketika dia dipersilakan, dia akan ngajar kita, dia akan menjelaskan, dia akan memberikan rema, pewahyuan. Tiba-tiba saudara bisa ngerti, oh artinya seperti ini. Waktu saudara punya waktu bersaat teduh, Roh Kudus itu sangat lembut saudara. Ya, waktu dia berbicara kepada kita, saudara, saking mungkin lembutnya ya Roh Kudus, kalau kita nggak punya persekutuan yang benar, yang erat dengan Tuhan, mungkin kita tidak menyadari itu. Ya, karena itu penting sekali kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Roh Kudus itu membangkitkan gairah cinta kita kepada Tuhan. Ketika ada Roh Kudus, rohnya, karena itu rohnya ya berdiam di dalam kita, dia akan mengobarkan hati kita, memberikan kita semangat untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita saudara. Saudara, saya percaya Roh Kudus itu memberikan kita dorongan. Ya, tiba-tiba pengen baca firman, betul? Tiba-tiba kepengen beribadah, tiba-tiba pengen bersekutu, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan kita. Karena itu memang fungsi Roh Kudus di dalam kita untuk mengobarkan roh kita, membangkitkan gairah kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, waktu Roh Kudus itu menggerakkan kita, waktu Roh Kudus itu bekerja, tugas kita apa? Jangan padamkan, saudara ya. Jangan padamkan, jangan tolak, saudara. Firman Tuhan berkata, waktu Paulus menasihati Timotius, ya, Paulus berkata, aku peringatkan kepadamu untuk kamu terus mengobarkan. Ya, mengobarkan. Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, aku peringatkan ya, sampai dikatakan aku peringatkan kepadamu karena di dalammu tuh sudah ada Roh Kudus, tapi seringkali rohnya itu padam karena kita tidak menyadari, karena kita nggak percaya. Maka Paulus berkata kepada Timotius, kobarkan karunia rohmu. Kobarkan karunia roh yang ada dalam dirimu. Begitupun dengan kita, saudara. Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kalau kita terus menolak, kita terus gak peduli, kita terus abaikan, saudara. Ingat dia satu pribadi. Ya, maka rohnya itu akan menjadi padam. Pekerjaannya, karyanya tidak bisa kita lihat lagi dalam kehidupan kita, saudara. Dan Roh Kudus akan didukakan. Ya, mari saudara, biarlah pagi hari ini kita menangkap ya kerinduan Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus yaitu supaya kita itu hidup dalam persekutuan dengan Allah, supaya kita hidup dalam kekudusan dan dalam kebenaran. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 sampai 12. Kita baca ayat yang terakhir. Roma 12 ayat yang ke-11, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
Ya, lihat kalimat awalnya itu berkaitan dengan kerajinan, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, saya merenungkan ayat ini kenapa di kalimat awalnya itu dihubungkan dengan soal kerajinan, saudara. Ya, karena memang seringkali kita malas, saudara. Kita tahu akan tuntunan Roh Kudus, kita tahu kehendak Roh Kudus, kita tahu pekerjaan Roh Kudus. Tapi, saudara ya, kita ini seringkali malas mengikutinya. Ya, seringkali kita ini malas untuk keluar dari kenyamanan kita. Seringkali kita malas, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga sering merasakan hal itu. Saya tahu Roh Kudus memimpin saya untuk melakukan satu hal, tapi saya sudah bayangkan repotnya minta ampun. Ya, bayar harganya, aduh luar biasa. Malas, saudara. Saya tahu ada panggilan Tuhan untuk saya melayani generasi ya. Terlibat dalam banyak pelayanan di bidang generasi. Tapi kadang saudara saya males ya. Karena harus malesnya apa? Males mikir. Ya, kalau harus punya ide, punya gagasan, terobosan itu kan harus berpikir, saudara ya. Kalau bekerja secara fisik yang nyata itu lebih enak mungkin. Karena udah pasti, udah jelas. Tapi kalau suruh mikir, saudara, sedangkan banyak tanggung jawab yang saya harus pikirkan di luar penggembalaan di tempat ini ya. Ada banyak hal yang harus saya juga pikirkan. Itu saya males minta ampun. Padahal saya tahu Roh Kudus panggil saya juga untuk melayani mereka. Males keluar dari kenyamanan saya. Ya, maka itu firman Tuhan berkata, jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala. Bagaimana roh kita bisa menyala-nyala? Ya, kita harus terus alami semangat kobaran api Roh Kudus di dalam kita, saudara. Amin. Ya, kita harus terus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemarin Kamis Bapak Gembala sudah menjelaskan, ya hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu bukan hanya terjadi sekali, tapi terus menerus, saudara. Terus menerus. Nanti di akhir bulan ini Bapak Gembala akan menjelaskan khusus dalam kelas pengajaran tentang baptisan Roh Kudus. Ya, mungkin ada masih belum mengerti atau masih bingung. Nanti saudara bisa datang di akhir bulan ini dalam kelas pengajaran tentang baptisan Roh Kudus. Yang salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Ya, GBI percaya berbahasa roh adalah salah satu tanda, saudara, baptisan Roh Kudus. Nah, nanti itu akan saudara pelajari, dan saudara yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, yang mau belajar lebih banyak tentang Roh Kudus, datang saudara ya, dalam kelas pengajaran. Nah saudara, kembali tadi, jangan kerajinanmu kendor, ya. Kerajinan kendor itu bisa pertama karena kenyamanan, tapi juga bisa karena saking banyaknya masalah kita. Ya, saking banyaknya penderitaan kita, saking kesesakan itu tidak, kesesakan masalah kita itu silih berganti terus datang dalam hidup kita, saudara. Yang jadikan kita itu letih lesu, burn out, ya. Saking banyaknya beban, itu juga bisa membuat kerajinan kita menjadi kendor. Tapi firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, bagaimana mengalami roh yang menyala? Kita harus terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi bukan cuma sekali, tapi terus menerus. Saudara, terus menerus. Yaitu mempersilahkan Roh Kudus itu menguasai kita, memimpin kita. Jangan saudara berpikir, Roh Kudus sudah berdiam di dalam saya, ya sudah. Enggak, saudara. Penting terus menerus menyadari Roh Kudus, penting terus menerus mempersilahkan Roh Kudus bekerja, memimpin kita, menuntun kita, mengajar kita, membangkitkan kita. Saudara, kesadaran akan Roh Kudus itu penting terus dikobarkan di dalam kita. Saudara, jangan lengah
Ya, jangan lengah, jangan malas, saudara. Milikilah antusias dan semangat dari Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita punya roh yang menyala karena antusias, semangat dari Roh Kudus yang terus penuh di dalam kita, kita menjadi orang yang tidak terhentikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Gak ada yang bisa hentikan kita. Masalah, penderitaan, kenyamanan apapun, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan terus bergerak mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bukan karena aturan, bukan karena jadwal, bukan karena disuruh, saudara. Tapi karena ada tuntunan Roh Kudus, kehendak Roh Kudus yang kita tahu, kita harus melakukannya. Biar roh kita tetap menyala untuk hidup dalam kebenaran, untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mari kita akan bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Katakan lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku, pimpin langkahku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, dengan Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari katakan kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus, katakan aku haus, aku rindu padamu, padamu. Ya Roh Kudus,
Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, Pimpin langkahku, pimpin langkahku. Aku mau taat selalu. Pimpinan tuntunan Roh Kudus. Akan nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Mari katakan sebagai doa kita, bangkitkan Roh-Mu di dalam Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari katakan, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Tidak secara kebetulan pagi ini saudara hadir dalam ibadah pagi ini. Tuhan memilih kita untuk mendengar pesan Tuhan secara khusus. Ada berapa banyak kita hari-hari ini masih berjuang sendiri. Kita lupa ada pribadi Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ada berapa banyak kita pikul beban kita sendiri, kita capek, kita lelah, kita berjuang semua dengan kekuatan sendiri, padahal ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bekerja kalau kita tidak mempersilahkan Dia bekerja di dalam kita. Roh Kudus roh yang lembut, roh yang sopan, Dia tertib. Dia hanya akan bekerja waktu kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Mari mulai pagi ini, libatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Saat suka maupun duka, ajak Dia berbicara. Libatkan Roh Kudus dalam setiap pilihan-pilihan, keputusan-keputusan. Dan rasakan api rohnya berkobar di dalam kita. Rasakan api cintanya, membangkitkan gairah kerinduan akan Tuhan. Tiba-tiba saudara rindu berdoa, saudara rindu menyembah Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, saudara tiba-tiba rindu menyanyikan satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari belajar ikuti itu. Mungkin 1-2 menit kau bisa masuk ke kamarmu dengan tenang. Kau bisa bicara kepada Roh Kudus. Kau menyembah Tuhan.
ada persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memang diberikan kepada kita. Secara khusus dia roh penolong. Mengapa kita berjuang sendiri? Mengapa kita tidak minta Roh Kudus menolong kita? Seringkali kita lupa, kita abaikan Roh Kudus. Padahal dia sudah menunggu. Karena dia terus ada di dalam kita, dia tidak pernah keluar masuk. Dia gak pernah tinggalkan kita, itu janjinya, firman-Nya berkata, ia menyertai kita selama-lamanya. Ia mendampingi kita selama-lamanya. Banyak orang di sekitar kita, bahkan orang paling dekat kita. Ada waktunya mereka bisa tinggalkan kita. Ada waktunya kita sendirian. Saya berdoa secara khusus buat para lansia, Bapak Ibu Saudara yang mungkin tinggal sendiri di rumah. Ingat ada pribadi Roh Kudus, ada roh penghibur. Bapak Ibu tidak pernah sendirian. Roh Kudus memberikan sukacita. Roh Kudus membangkitkan gelora cinta kepada Tuhan. Roh Kudus ada, menyertai, dia sahabat yang sangat setia. Mari mulai hari ini, sadarilah Roh Kudus nyata ada. Karena dia satu pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan. Mari minta ampun kalau kita mendukakan rohnya. Mari minta ampun, Roh Kudus ampuni, Roh Kudus. Ampuni kalau selama ini aku mendukakan rohmu. Ampuni Roh Kudus, ampuni. Ampuni aku Roh Kudus, kalau aku mengabaikan Engkau. Ampuni ya Roh Kudus, aku minta maaf. Kalau selama ini kita mendukakan rohnya yang ada di dalam kita. Kita melukai hatinya dengan tidak mempercayainya. Kita membuat hatinya menjadi sedih ketika kita terus-menerus lakukan dosa. Masih hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lewat perkataan mungkin, lewat perbuatan. Atau mungkin kita masih menyimpan kepahitan. Itu juga mendukakan Roh Kudus yang di dalam kita. Sebab dia roh kebenaran, dia roh kasih itu. Di pagi hari ini, alami Roh Kudus nyata. Mari mulai kembali berjalan bersama Roh Kudus. Mulai kembali kehidupan yang baru. Aku mau berjalan bersamamu Roh Kudus. Aku mau berjalan bersamamu Roh Kudus. Gandeng tanganku, pegang tanganku. Bicara kepadaku, tuntun langkah-langkahku. Aku gak mampu tanpamu Roh Kudus. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Aku butuh Engkau Roh Kudus. Mari masing-masing kita berdoa. Mari bicara kepada Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Sudah ada, tidak pernah tinggalkan, tidak pernah keluar masuk. Dia tinggal permanen di dalam dirimu. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam. Mari masing-masing kita berdoa. Mari berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ajak Roh Kudus bicara. Roh Kudus, biar roh kami terus menyala, biar api Roh Kudus di dalam kami terus menyala.
Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak terhentikan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Menjadi orang-orang yang teguh berdiri, berpegang pada kebenaran. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami memiliki api Roh Kudus yang memberikan kami kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Semua kuasa sudah Engkau taklukkan di bawah kakimu. Apapun itu, roh kekhawatiran, ketakutan, apapun itu, intimidasi iblis, tipu muslihat iblis, semua yang mengganggu kami, yang membuat kami tertekan, berbeban berat, kami percaya ada Roh Kudus di dalam kami yang memberikan kami kemerdekaan. Sebab di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami mengalami kemerdekaan, kelepasan. Kami percaya setiap ikatan-ikatan belenggu-belenggu yang mungkin kami tidak sadari itu ada di dalam kami, terlepas, terbebas ketika Roh Kudus bekerja secara luar biasa di dalam kami. Terima kasih Roh Kudus, bahkan Engkau membantu kami saat kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Engkau menolong kami untuk kami berdoa kepada Allah. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini, setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini mengalami lawatan Roh Kudus, bukan hanya di gereja, tapi sampai waktu kami ada di rumah, dalam kehidupan keseharian kami, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, dimanapun kami berada, Roh-Mu bekerja di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang membawa berkat Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kami, yaitu kehadiran-Mu sendiri dalam kehidupan kami. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Kami mau pulang membawa hati yang mengasihi Tuhan, membawa hati yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, membawa hati yang meresponi Roh Kudus di dalam kami. Kami percaya Tuhan ada banyak berkat-berkat rohani, jasmani, materi yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami yang mau belajar hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kau memberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini, berkat kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam perjalanan kami, bagi masa depan keluarga kami dan anak-anak kami, dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada. Engkau memakai setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi duta kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa pulang berkat Tuhan, berkat jasmani, materi, rohani, semua yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.